Dan rumah yang paling selatan ini sekarang menjadi toko sebelah sana. Nah, yang kita injak sekarang ini adalah dari di sebelah sini. Jadi Before this Iya. after. Nah, Sebelumnya gini ya. ya sebelumnya ini. Oh, waktu Setelah kejadian ini. jadi gini. Ya. rumahnya cukup hancur juga, kemudian dibangun lagi, ditambahin atapnya, kemudian dijadikan museum. Jadi di dalam juga ada barang-barang yang terkena erupsi juga. Oh, gitu. Dan sebelahnya juga hampir sama, ada tulang-tulangnya satu. Oh, ini semuanya tulang-tulang sapi ya. Karena mayoritas warga betul dulu ada peternak sapi. Peternak sapi perah. Apa? Ini Sapinya itu sih, tidak macam dinosaurus ya. tapi dibakar. Dibakar dan sisa-sisa tulangnya. Oh, sepeda motornya juga terbakar semua ya. Sepeda motornya juga. Yamaha ya. Mio. Iya. Waduh. Jadi yang berada di museum ini bukan hanya milik satu rumah, jadi ada beberapa rumah, ya, kemudian barang-barang dijadikan satu. Jadi dulu ada ruang tamu, masih ada prosedurnya juga, ada tulang kelinci juga. Oh ya. Oh, itunya tulang kelinci ya. Kelinci saurus. Karena nggak ada sama sekali atau yang menghalangi atau pohon sama sekali nggak ada. Sehingga jalannya keluar. Ini bangker sebelum erupsi. Tadi kan bangker itu Kemana ke situ? Fenomena awan panasnya disebut pedus gembel di gumpalan asap yang bercampur dengan debu. Nah, itu yang sangat mengganggu. Dan dulu sampai ke tubuh Jogja. Awan panasnya atau wedus gembelnya menyerupai tokoh wayang. Pas ada menara di sebelah Oh, dia mirip wayang. Iya, menyerupai tokoh wayang. belakang kita pakai Ya kan? Jadi pengambilan momennya sangat pas. Ya. belakang Sebelahnya juga tempatnya Mbak Marjanya. Jadi mobil yang ada di tempat Mbak Marjan tadi. Iya, iya, iya. Terkena letusan yang pertama ada 26 November, kemudian 26 Oktober, kemudian yang paling parah 5 November. Dia 2 kali ya. 2 kali letusan. Yang pada tanggal 5 November itu siklusnya 100 tahun sekali, jadi cukup besar. berapa kali lapangan sepak bola itu Pak. Nah ini yang arah Ya, dan selanjutnya ada foto bunkernya, tempat objek kedua kita tadi. Iya, Jadi iya. bunker ini dulu sebelum terkena erupsi, ini dulu ada tempat camp di atas bunker, tempat camp dan pos untuk pendakian. Jadi dulu kalau mau pendakian melalui atas bunker ada pos-posnya, dan ada juga tempat camp. Jadi sebelum terkena erupsi dan sesudah terkena erupsi, jadi sebagian material lavanya masih ke dalam. rata semua sepanjang itu 50. Ini tadi kita kali adem ya. Iya. Lah, jadi tadi ada pengecekan Objek kedua. dari samping kirinya itu Dulu juga ada jalannya naik, kemudian jalannya hancur. hanya menjadi pasir sama batu, pasir sama batunya itu ya itu. Dan
Ini ada KRB. KRB ini adalah kawasan rawan bencana. Jadi dulu yang berada di titik 15 km dari puncak Gunung Merapi itu harus dievakuasi ke bawah karena rawan untuk terkena awan panas Merapi. Jadi yang bergaris hitam ini adalah jalur lavanya dulu sampai ke 17 km di bawah. Yang paling banyak korbannya adalah yang di radius 15 km. Oh, 15 km. Pak Menteri ini dapat kenang-kenangan puskesmas Cangkringan. Nah, jadi ini rumahnya Pak Budi ini, dulu jamnya itu pas waktu ditinggal itu masih hidup. Memang kurang lebih sekitar jam 12 malam itu Pak kejadian Pak Budi. Jadi ini pengkas hari yang mati. Nah, ini lagi ya. Ini yang awan panasnya. Ini adalah penampakan lava pijar jika turun pada malam hari. Ini terlihat lavanya. Terlihat lavanya. Kalau siang hari cuma terlihat awan panasnya aja. Oh, awan panasnya aja. Ini direkam pada malam hari jadi bisa terlihat lavanya. Nah, dan di sebelah sini juga ada jam bukti erupsi atau saksi bisunya letusan Gunung Merapi. Jadi jarum pendek menunjukkan ke angka 12. Oh, jam 12. Dan jarum panjang menunjukkan ke angka 3. Jadi awan panas Merapi sampai rumah sini sampai menghancurkan benda yang ada di sini jam 12:15 menit. Itu terjadi pada malam hari pada hari Jumat 5 November tahun 2010. Jadi jam ini sebenarnya masih hidup, kemudian terkena awan panas Merapi jadi hancur dan jamnya berhenti. Jarumnya. Penjual makanan bukan jadi makanan di ulama jadi aku. Ini prosesi evakuasi pada waktu itu setelah dulu orang ini adalah foto hewan ternaknya. Jadi hewan ternaknya seperti ini. Ini sebagian daging sudah matang. Jadi kalau diambil pakai sendok itu udah Bisa makan ya? bisa karena sebagian besar udah matang semua. Panggang ya dia ya. Terpanggang. Kuk ya. Hah? Sapi. Dan ini foto tugu Jogjanya. Jadi dulu abunya sampai menutupi kota Jogja juga. Oh, di kota Jogja. Jadi jarak dari kota Jogja juga cukup jauh. Ini juga abunya kalau di jalan ini juga cukup tebal. Dulu di kota Jogja aja sampai 5 cm. 5 cm ya. Kalau di atas bisa 1 meteran lebih. Abunya Abunya. 1 meter. ini kok ada yang baru, ini yang permanen. Nah, pada waktu itu setelah erupsi pemerintah itu menyiapkan shelter rumah sementara karena mereka itu tinggal di gedung-gedung Ya, di proses pengevakuasian. Jadi karena terkena abu vulkanik, kemudian pada proses pengevakuasian itu terjadi hujan juga. Jadi abunya bercampur dengan air dan menempel di muka. Jadi seperti ini. Seperti pakai masker. Masker. ribuan kan. Nah, setelah ini jadi mereka kembali ke Ini dulu korbannya bukan cuma orang tua aja, jadi ada anak-anak juga. Anak-anak kecil. yang tetap yang permanen. Nah, istri dari yang meninggal ini orang atas. Jadi totalnya itu yang bagian atas itu 39 orang. Iya. Yang paling banyak, yang paling Ini adalah banyak proses labuan sebelum Mbah Marijan wafat. Jadi dulu ada acara adat itu yang Mbah Marijannya masih melestarikan kebudayaan adatnya. Jadi masih dari Keraton Jogja menuju ke Gunung Merapi. Labuan dengan membawa sesajen. Proses labuan. Nah, jadi kemudian warga yang terdampak erupsi Gunung Merapi itu dulu dapat bantuan rumah dari pemerintah. Jadi pada tahun 2012 bentuk rumahnya masih seperti ini, dari anyaman bambu. Dulu dari anyaman bambu. Kemudian setahun kemudian pada tahun 2013 rumahnya sudah menjadi rumah seperti biasa. Sekarang menjadi hunian tetap. Jadi yang berada di rumah ini ada beberapa kampung, ada beberapa desa. Jadi beberapa desa dijadikan satu dan
Ya, jadi ramai. Ramai. Ini ada proses pemakaman massal. Jadi yang berada ini adalah 39 korbannya. Oh, yang 39 itu ya, yang di monumen ya? Ya, 39 korban. Jadi sebagian besar itu sudah tidak bisa teridentifikasi lagi jenazahnya siapa karena sebagian sudah hancur. Ya, hancur. Jadi di kantong berwarna kuning ini. Sudah hancur semua. Jadi yang di peti putih ini masih teridentifikasi jenazahnya siapa, namanya siapa itu masih bisa. Maka dari itu yang di kantong kuning ini dinamakan dengan Mr. X dan desa ditemukannya. Jadi karena sudah tidak teridentifikasi, jadi dinamakan dengan Mr. X dan desa ditemukannya. Jadi nanti kita bisa nanti kita lewati pemakamannya di sebelah sana. Iya, berkasih. Dan jadi sebelah sini adalah dapurnya rumah ini. Jadi masih ada gas-gas LPG, ada remote, ada juga tampilan macam yang lain, ada dispenser juga. Ini ada tungku yang masih menggunakan kayu juga. Sama proses evakuasi juga ada korban anak kecil. Jadi ini ada gelas-gelas kacanya, jadi ini gelas kacanya pecah. Dan ada juga yang melewat, jadi saking panasnya suhunya, jadi gelas itu tidak pecah namun melewat ke sana. Dan sebenarnya juga ada foto anak kecil yang sedang menggigit ibunya. Kasihan sekali. Itu foto semuanya sudah meninggal. Nah, itu masih ada, sebagian masih ada. Sebagian masih ada. Yang selamat. Jadi sapinya itu tidak dikuburkan langsung, namun harus dibakar terlebih dahulu. Dan setelahnya ada bentuk abu vulkaniknya. Jadi abunya itu seperti ini. Abunya seperti ini. Ini kalau sekarang sudah aman. Kalau masih berada di kayak awan itu, kalau sampai masuk ke paru-paru sampai terhirup, itu paru-parunya bisa terbakar. Oh, bisa terbakar ya? Karena itu panas. Kalau seperti ini sudah dingin. Jadi dulu menggunakan alat berat karena tanah yang ada di sekitar itu masih panas. Putusan Gunung Merapi pada tahun 2021. Jadi ini mengeluarkan lava, tetapi tidak sebanyak tahun 2010. Jadi cuma beberapa aja. Bagi warga 3 tahun yang lalu ya? bagi warga sini itu masih aman. Dan ada yang baru juga, tepatnya pada 11 Maret tahun 2023, tahun kemarin. Kan yang ini Mbak, darah tinggi, Madura. Ya, darah tinggi. Ini kalau ini turunnya Pada tahun 2023, luncuran lavanya itu sudah tidak mengarah ke Sungai Gendol lagi, tetapi mengarah ke arah Magelang sebelah sana. Karena di puncak gunungnya terjadi longsor, jadi sebagian lava mengalir ke arah Magelang. kalau yang ini yang tadi yang apa? Banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin itu kayak gini ya. Dan sebelahnya ada lava bom, jadi gumpalan lava yang mengeras menjadi batu dan ada rongga-rongganya juga. Oh, ini waktu dia meletus ya? Jadi batu-batu dan lampanya kayaknya seperti ini. Jadi ada rongga-rongga di dalamnya. Ada satu Besar ya? Lapa-lapanya waktu dia meletus itu.
Itu debu ya? Itu abu ya? Ini abu kan? Iya. Setinggi ini kan? Iya. Ini bukan banjir ini. Oh, ya, itu mas. Itu abu itu. Karena dulu setelah erupsi itu terjadi hujan di puncak gunungnya, jadi air itu bercampur dengan pasir. Jadi rumah yang berada di dekat sungai sebelah sana itu tertimbun oleh material pasir. Seperti ini fotonya. Mobil-mobil yang tertimbun oleh pasir karena curah hujan yang cukup tinggi dan membawa material pasir juga. Jadi gelas-gelas kacanya ini terkena awan panas tidak pecah, namun sampai meleot, sampai tidak berbentuk lagi, namun tidak pecah. Ya, karena saking panasnya sampai meleleh. Foto pet handle. Dan Foto si kelasnya. Udah Cina kak, yang mau foto di tangan di pundak. Topi kacamata biar dibaca di perjalanan. Mau main basah-basahan? Oh jangan.